Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Azmi Juwiti dari kelas 11 IPS. Di sini saya bakal membagikan sebuah konten mengenai keterkaitan piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembentukan perangkat kenegaraan. Mau tahu selanjutnya? Pantengin terus videonya. Let's go. Hai teman-teman. Baiklah, di sini kita akan memasuki materi yang sudah saya katakan pada awal video tadi mengenai keterkaitan piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembentukan perangkat kenegaraan. Sebelum memasuki materinya, saya akan menyampaikan hal-hal penting yang akan dibahas di video ini, yaitu yang pertama, keterkaitan piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang kedua, pembentukan perangkat kenegaraan yang dibagi atas dua bagian. Yang bagian A adalah pembentukan Kabinet dan Komite Nasional Indonesia Pusat, dan yang bagian B, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Itulah materi yang akan dibahas di video ini nanti. Oleh karena itu, marilah kita simak video ini dengan seksama. Yang pertama, keterkaitan piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Piagam PBB adalah hukum dasar yang mengikat anggotanya untuk turut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dalam piagam PBB terkandung nilai-nilai luhur yang berupaya menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta mewakili bangsa Indonesia membuat Indonesia secara de jure telah sah sebagai sebuah negara yang merdeka. Kenyataan menunjukkan Jepang telah menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan baru menyerahkan dokumennya pada 2 September 1945 di atas kapal perang Amerika USS Missouri. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebuah peristiwa yang menegaskan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Penegasan tersebut tercermin dalam kalimat-kalimat teks proklamasi yang terdiri dari dua alinea. Para penyusun teks proklamasi menggunakan kalimat yang syarat makna. Makna pada alinea pertama yang berbunyi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," adalah sebuah penegasan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan menolak segala macam bentuk penjajahan mulai saat itu. Sementara itu, dalam alinea kedua proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dimaksudkan mengenai urusan perangkat negara, pengukuhan batas wilayah, dan dasar negara diselesaikan sesegera mungkin dengan hati-hati sebelum kedatangan sekutu. Marilah sejenak kita mendengarkan cuplikan suara pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu adalah cuplikan suara pembacaan teks proklamasi oleh sang proklamator Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Kedua, pembentukan perangkat kenegaraan. Untuk materi bagian ini, saya akan membahas bagian A terlebih dahulu, yaitu pembentukan Kabinet dan Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada materi bagian ini, PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Apa saja hasil sidang PPKI pada ketiga hari tersebut?
Baiklah, ayo kita bahas satu persatu. Pada sidang pertama ini, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, menghasilkan 3 keputusan penting antara lain. Keputusan pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan Presiden dipilih oleh Insinyur Soekarno, sementara wakilnya yakni Dr. Andes Muhammad Hatta. Pemilihan kedua tokoh ini merupakan usulan dari Otto Iskandar Dinata. Keputusan yang ketiga, pembentukan Komite Nasional. Tugas komite ini adalah yaitu untuk membantu Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Pada sidang kedua ini, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, menghasilkan beberapa keputusan yang meliputi: keputusan pertama, pembagian wilayah di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Keputusan kedua, pembentukan Komite Nasional di tingkat daerah-daerah. Keputusan ketiga, membentuk dan menetapkan 12 departemen dan menetapkan menterinya. Di sini, saya akan menyebutkan satu persatu 12 menteri departemen pada awal kemerdekaan. Menteri Dalam Negeri dijabatkan oleh Arya Wiranata Kusuma. Menteri Luar Negeri, Mr. Ahmad Subarjo. Menteri Keuangan, Mr. Alexander Andris Maramis. Menteri Kehakiman, Mr. Supomo. Menteri Keamanan Rakyat, Supriyadi. Menteri Pengajaran, Ki Hajar Dewantara. Menteri Penerangan, Mr. Amir Syarifuddin. Menteri Sosial, Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Menteri Pekerjaan Umum, Abi Kusno Cokro Suyoso. Menteri Kesehatan, Dr. Buntaran Martuan Mojo. Menteri Perhubungan, Abi Kusno Cokro Suyoso. Dan Menteri Kemakmuran, Insinyur Surahman. Itulah 12 menteri departemen yang dibentuk pada awal kemerdekaan. Pada sidang ketiga yang berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan atau hasil sidang PPKI yang meliputi: keputusan pertama, pembentukan Komite Nasional. Keputusan kedua, membentuk PNI atau Partai Nasionalis Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Keputusan ketiga, pembentukan BKR atau singkatan dari Badan Keamanan Rakyat. D. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Untuk masalah pertahanan negara, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Pembentukan BKR yang bukan tentara ini dimaksudkan untuk menghindarkan rasa permusuhan dari kekuatan asing yang pada waktu itu ada di Indonesia. Di Surabaya, bendera merah putih untuk pertama kalinya berkibar pada 18 Agustus 1945 di markas Tokubetsu Keisatsutai atau Kesatuan Polisi Istimewa. Hanya 4 hari setelah kemerdekaan, yaitu pada 21 Agustus 1945, Kesatuan Polisi Istimewa ini kemudian menyatakan menjadi Polisi Indonesia. Dengan demikian, Polisi Istimewa dari Surabaya ini menjadi kesatuan bersenjata pertama yang ada di Indonesia dan menjadi cikal bakal dari Brigadir Mobil atau Brimob sekarang. Setelah itu, diangkatlah Raden Said Sukanto Cokro Diatmojo sebagai Kepala Polisi Negara yang pertama. Pada 18 Desember 1945, pemerintah kemudian mengangkat Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sebagai kepala stafnya, diangkatlah Urip Sumaharjo dengan pangkat Letnan Jenderal. Selanjutnya, pada 9 April 1946, dibentuklah TRI Angkatan Udara dan sebagai kepala stafnya diangkatlah Suryadi Suryadharma. Sementara itu, Adi Sujipto diangkat sebagai wakil kepala staf dengan pangkat Komodor Muda Udara bersama R. Sukarnen Mertodisomo yang berpangkat Komodor Udara. Selanjutnya, pada 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nama ini
kemudian diubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia atau TRI, dan akhirnya diganti namanya kembali pada 3 Juli 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan TNI. Perangkat pemerintahan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberadaan negara karena terkait dengan perannya untuk menjalankan fungsi negara. Pemerintah memiliki tugas untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terlibat dalam upaya perdamaian dunia. Bagaimana dengan pembahasan materi yang sudah saya sampaikan di video tersebut? Saya harap teman-teman bisa memahaminya sebaik mungkin. Saya, Rizky Budak Zuhijri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.